Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya senang sekali tadi ketemu Mas Indra dan lihat presentasinya, dan produk berkualitas dengan harga yang murah itu sama isinya sama kami. Jadi tepuk tangan sekali untuk Mas Indra. Jadi pertama kali kami memperkenalkan nama saya Tony Subodo, saya CEO dari Iman, dan saya berpengalaman di internet itu sudah 30 tahun, Pak, sebagai pelanggan, sama seperti Bapak. Jadi pelanggan. Jadi kami sudah merasakan kesulitan-kesulitan kami sebagai pelanggan. Jadi apa itu internet yang lemot, apa itu internet yang ditelepon baru 3 hari datang, terus kemudian di awalnya bagus, kemudian di belakangnya jelek. Selalu akan muncul pertanyaan, yang mahal aja lemot, apalagi yang murah. Yang saya akan coba menjelaskan kenapa sih, atau bagaimana seorang ISP itu, usaha ISP yang bisa menentukan harga dengan murah. Jadi kami ini dari Iman, jadi bukan IP Man, tapi Iman, internet paling mantap, dan kami grup dari Starlight. Jadi apa itu Starlight? Jadi kalau kita lihat, untuk menentukan biaya satu pelanggan atau pelanggan internet itu ditentukan dari 3 ini: backbone, feeder, dan distribution. Jadi backbone itu adalah jaringan antar kota. Kalau feeder itu jaringan antar wilayah, distribusi itu jaringan antar rumah. Nah, kalau di berita itu sering diberitakan komparasi antara Indonesia dengan Singapura dengan Vietnam, kenapa mereka bisa lebih murah? Itu komparasi yang tidak apple to apple. Kenapa? Karena antar kotanya mereka semuanya tanah, sedangkan kita harus mengunjungi 17.000 pulau. Begitu juga antar wilayahnya, itu mungkin Bapak Hamil juga pernah tahu, setiap kilometer ada contoelnya. Jadi contohnya kalau kita mau pasang tiang untuk kabel udara, setiap untuk 2 km itu kita butuh pasang tiang 100 sampai 150, dan satu tiang itu kita dikenakan izin yang tidak resmi itu per tiangnya 5 juta. Dan itu yang membuat ASP itu cost-nya itu membengkak. Jadi 80% ini muncul dari biaya konstruksi infrastruktur. Yang 20% itu baru biaya bandwidth. Nah, biaya bandwidth ini semakin banyak kita bisa membeli, semakin murah kita bisa bayar ke provider bandwidth yang ada di Indonesia. Jadi kami ini adalah satu grup dengan Source Wi-Fi, di mana Source ini mempunyai 4 ISP, salah satu kami. Ada juga Fiberlink, Rakyatnet, dan Internet Rakyat. Jadi target untuk 5 tahun ke depan itu kita menargetkan 25 juta pelanggan. Jadi kalau ada pertanyaan, nanti ditaruh awalnya kenceng, tapi kalau udah lama pelanggannya lama-lama lemot. Jadi di Bintaro ini ada 3 tahap. Tahap pertama 5.000 kompas, tahap kedua itu 7.000, tahap ketiga 10.000 lagi. Jadi total sekitar 22.000 kompas. Jadi kalau 22.000 kompas terisi penuh dibandingkan target kerja kami itu tidak sebandingkan. Jadi kita akan mengejar, kita akan siap untuk menghubungkan 25 juta pelanggan. Bagaimana kok bisa 25 juta dalam 5 tahun? Jadi salah satu tadi kita sudah punya
Kalau kami itu internet rakyat. Jadi internet rakyat ini seperti BOR yang kita cuma pasang di BTS, kemudian coverage 500 meter sampai 1 kilo itu kita bisa cover. Bedanya dengan BOR atau orbit ini full kuota, jadi nggak ada lagi FUP dan nanti di akhir bulan lemot itu enggak. Ini benar-benar seperti internet FTTH, fiber optik. Cuman kalau ini istilahnya di dalam grup kami, di dalam grup Starlight, ini ibaratnya Pertalite-nya. Kalau Idman itu Pertamax-nya. Jadi kami hanya menjual 250.000, nanti kita jelaskan, itu 500 bps. Itu kenapa bisa begitu? Karena kita beli bandwidth-nya itu juga sekaligus besar. Semakin besar kita beli bandwidth, semakin murah kita bisa tawarkan ke pelanggan. Jadi itu kata kuncinya dari Idman itu kenapa mantapnya itu karena kita punya satu grup yang punya visi tidak kecil. Jadi kita langsung akan menghubungi sekitar 40 juta pelanggan di Pulau Jawa. Jadi kemarin itu ada tender untuk internet rakyat ini, pesertanya itu grup kami, Surabaya, kemudian yang kedua Sinarmas, dan yang ketiga Telkom. Kami mendapatkan area Jawa sama Maluku dan Papua, Sinarmas, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Berapa nggak kebagian Pak alat tender. Jadi kami yang dipercaya mendukung konsep dari Pak Presiden kita untuk sekolah digital. Jadi benar-benar internet rakyat ini adalah mulai sekarang itu internet adalah hak rakyat. Karena kalau sebelumnya pengguna internet yang mampu bayar di atas 150.000 itu hanya 15%. Yang 85% itu mereka hanya mampu beli kuota 10.000, 20.000, dan itu jauh lebih mahal dari angka ini. Jadi ini yang ditargetkan kami ini adalah kita akan memberikan internet murah yang berkualitas. Itu merupakan hak rakyat. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kami itu menawarkan Wi-Fi 500 Mbps dan gratis coba 1 bulan. Jadi bagaimana mendapatkan dari coba 1 bulan ini? Itu untuk pendaftaran sampai dengan 31 Desember. Jadi mungkin bapak-bapak kalau ada warga yang berminat dan masih ragu dengan kami itu rencanakan kalau bisa supaya ngejar saat 31 Desember ini, silakan coba dulu, kita akan pasang di karpet setiap rumah. Jadi supaya warga itu bisa menikmati langsung dari rumah masing-masing. Selain kami juga menawarkan free wifi di balai warga. Nah, kalau setelah kami diskusi dengan beberapa kita, wah nanti